Adik-adik sekalian, kita selanjutnya melakukan pemeriksaan khusus untuk keluhan nyeri perut kanan atas. Kita tahu secara anatomi di sana ada hepar, kemudian ada saluran empedu, ya. Kemudian ada empedunya itu sendiri, kemudian nanti ada saluran dari pankreas ke duodenum, ya. Tentu kita ingat di situ ada suatu kelainan yang disebut dengan kolesistitis. Pada keluhan yang seperti itu kita perlu tools pemeriksaan diagnostik, yaitu pemeriksaan fisik, yaitu yang disebut dengan Murphy sign. Anatomi sudah kita kuasai, tentu kita lakukan pemeriksaan Murphy sign dengan menggunakan tangan kita. Nah, menggunakan tangan kita ini kita tetap di posisi kanan pasien, kemudian kita letakkan di daerah epigastrium di bawah arcus costa, ya. Dari ini kemudian tekan dalam sambil kita minta. Selanjutnya setelah kita dorong ini meminta pasien untuk menarik nafas, Pak. Tarik nafas, Pak. Kemudian lepas, Pak. Sakit. Nah, kalau misalnya dia terasa sakit, maka disebut dengan Murphy sign yang positif. Karena pada waktu kita menekan ini, maka di daerah inflamasi di daerah gallbladder atau kandung empedunya, dia akan menyentuh jari kita sehingga akan terasa sakit, ya. Demikian. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan khusus yang terakhir, yaitu pemeriksaan hernia. Jadi dalam hal ini adalah hernia inguinalis, ya. Kasus ini banyak, maka adik-adik harus menguasai betul pemeriksaannya ini. Kita pada kesempatan kali ini melakukannya pada manekin, ya. Yang pertama, pemeriksaan dari hernia adalah pemeriksaan finger test. Kita memeriksanya adalah dengan menggunakan tangan dan jari kita, ya. Kita tahu bahwa hernia itu masuk dari annulus internus, kemudian nurus canalis inguinalis, kemudian masuk di annulus externus. Ketika ada tekanan intraabdomen, maka organ-organ yaitu usus dalam intraabdomen itu akan masuk melalui canalis inguinalis, kemudian akan muncul sebagai benjolan hernia melalui canalis inguinalis dan annulus externus. Nah, prinsip pada pemeriksaan finger test ini, kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan jari telunjuk kita tangan kanan, kemudian kita masukkan ke dalam annulus externus, ya. Annulus externus ini kita dorong ke dalam, pasien dalam kondisi rileks, kemudian tangan kiri kita ada di midline dari abdomen, kemudian kita minta pasien untuk batuk. Pak, silakan batuk. Nah, setelah batuk, nanti kita akan merasakan kalau ada rasa sentuhan ada di sebelah ujung jari kita, maka itu disebut sebagai hernia inguinalis lateralis. Kalau ada rasanya benjolan yang menyentuh di sebelah medial ke jari kita, maka disebut dengan inguinalis lateralis medialis. Kita tahu di dalam sini ini ada suatu defek kalau pada hernia yang disebut di daerah trigonum Hasselbalch. Ini di mana batasnya adalah tuberculum pubicum, kemudian ligamentum inguinalis, ya, dan musculus abdominis di atas sini, ya. Sehingga ketika ada defek di sini, maka kantong hernia yang isinya adalah usus, dia akan ketika disuruh batuk maka dia akan menyentuh jari kita yang disebut dengan hernia inguinalis medialis tadi. Itu yang disebut dengan finger test. Tentu sebelum seandainya ada benjolan yang reponibel, sebelum kita lakukan pemeriksaan itu adalah benjolannya kita harus masukkan dulu, baru kita bisa melakukan pemeriksaan ini tadi, ya. Adik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Siemens test. Landmark anatominya kita harus kuasai, ya.
Pertama, kita lihat di sini adalah tuberculum pubicum. Di sini adalah sias, ya. Kemudian di sini kita ada gambaran nanti inguinal, di sini ligamentum inguinal di sini. Kemudian di daerah medial ini ada, secara imajiner kita akan dapatkan sebagai fossa ovalis. Itulah yang mendasari pemeriksaan Siemens test. Jadi kita akan mendekatkan jari kita, 3 jari ini di daerah medial, kemudian agak lateral dan lateral ke arah sias, ya. Nah, sama pada pemeriksaan sebelumnya, kalau ada benjolan di daerah inguinal maka kita masukkan dulu benjolan di daerah inguinal tersebut. Kemudian tangan kita ada di midline dari abdomen, kita suruh pasien untuk batuk. Seandainya nanti ada benjolan yang mencoba keluar akan terasa di jari kita. Kalau di medial sini maka ini disebut sebagai, atau di daerah fossa ovalis itu ada hernia femoralis. Kalau ada di tengah sebagai hernia inguinalis medialis, kemudian di lateral itu sebagai hernia inguinalis lateralis, ya. Ini pada pemeriksaan Siemens test, tergantung dari nanti kira-kira ada sentuhan benjolan yang mau keluar itu di titik yang mana, ya. Tapi kita harus tahu secara anatomi dia ada di fossa ovalis, di conum acerba, atau di annulus externus. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan hernia yang ketiga, yaitu thumb test dengan menggunakan ibu jari kita. Sekali lagi kita harus betul-betul menguasai landmark anatomi di daerah inguinal. Tentu tadi sudah kita sampaikan bahwa hernia itu masuk melalui annulus internus, menuju canalis inguinalis, kemudian ke annulus externus. Prinsip dari pemeriksaan dengan menggunakan ibu jari ini adalah kita menutup annulus internus, sehingga ketika ada tekanan dari intraabdomen, dia seharusnya kalau lateral maka tidak muncul benjolan. Itu prinsipnya. Jadi sekarang pasien kalau memang ada benjolan keluar harus dimasukkan terlebih dahulu. Pasien kita perintahkan untuk batuk, ya, pada saatnya nanti. Jadi kita lekatkan di daerah kira-kira, ya, imajinernya di annulus internus, kita tekan, kemudian pasiennya disuruh batuk. Seandainya dia muncul benjolan, berarti kemungkinannya adalah suatu hernia inguinalis medialis, ya, karena benjolannya ada di sini. Jadi defeknya ada di trigonum Hasselbalch. Kalau tidak ada benjolan, maka kemungkinannya adalah hernia inguinalis lateralis, ya. Di daerah sini kan tidak keluar. Kalau keluar, hernia inguinalis medialis. Baik, adik-adik sekalian, seringkali kita mendapatkan pasien ada pembesarannya tidak hanya di daerah inguinal, pembesarannya juga mencakup di daerah skrotum, ya. Kita tahu bahwa hernia kemungkinan kalau kantongnya sudah besar, maka dia akan masuk ke rongga skrotum. Apalagi kalau pada anak-anak. Pada anak-anak ada suatu hal yang khusus, yaitu pemeriksaan yang disebut dengan Hill-Glove. Jadi benjolan di daerah inguinal pada anak-anak atau pada bayi, kita akan mendapati gesekan seperti gesekan sutra di daerah benjolannya itu, ya. Tetapi juga kemungkinan pada anak-anak ada yang disebut dengan hidrokel kalau dia benjolannya ada di skrotum, ya. Kita harus bisa membedakan apakah dia hidrokel ataukah dia hernia, baik itu pada pasien anak maupun pada pasien dewasa. Caranya gimana? Caranya adalah dengan diagnoskopi atau dengan transiluminasi, ya. Yang kita lakukan adalah kita perlu sensor, ya, untuk sebagai sumber pencahayaan.
Kemudian kita letakkan di daerah skrotum seperti ini, kemudian kita nyalakan. Seandainya dia ada terisi cairan, maka dia akan diteruskan atau dibiaskan sehingga dia tampak terang di daerah skrotum, artinya dia isinya adalah cairan. Apalagi kalau jelas ya, pada anak-anak biasanya lebih terang daripada pada orang dewasa. Kemudian kalau dia tidak dibiaskan atau tidak diteruskan pencahayaannya ini, maka akan gelap seperti ini, jadi tidak diteruskan. Berarti kemungkinannya adalah isinya adalah organ padat berupa bisa jadi usus ya, atau yang lainnya. Jadi isinya bukan cairan. Kalau bukan padat, ada kemungkinan kalau dia diaponibel berarti suatu hernia, bukan suatu hidrokel. Jadi seperti itu. Kita sudah selesai pada pemeriksaan fisik abdomen ini, sudah kita lakukan kepada pasien. Kita minta kembali kepada pasien untuk memakai bajunya kembali, dan selanjutnya kita silakan pasien untuk di tempat konsultasi. Pak Ustaz, silakan dipakai bajunya. Baik, mari setelah ini kita ketemu di tempat konsultasi. Jadi setelah kita melakukan serangkaian pemeriksaan tadi, maka kita selanjutnya adalah memberikan informasi kepada pasien tentang pemeriksaan yang sudah kita lakukan, resumenya seperti apa. Jadi Pak Mistar, ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan kita dapatkan bahwa Bapak ini sekarang menderita hernia ya. Maka kita perlu untuk hernia ini sambil kita harus dijelaskan rencananya bagaimana ke depannya. Misalnya untuk hernia ini Bapak Mistar perlu untuk dilakukan operasi. Jadi setelah ini kita lakukan pemeriksaan dalam rangka persiapan untuk operasi. Jadi ya Pak Mistar, demikian pemeriksaan fisik abdomen yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.